warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Iya. Ya, meskipun malam ya, tapi semangat pagi selalu. Selamat pagi. Alhamdulillah Semangat kita dapat pagi, ya. kembali dalam kajian rutin di ruangan Zoom dan Google Meet. Ya, Google Meet-nya nanti kita bisa menyesuaikan karena memang jaringannya di daerah saya yang Google Meet ini lagi kurang stabil, benar. Ya. Ya, saya lanjut yang di Zoom ya. Ya. Seadanya. Oke. Alhamdulillah sahabatku, entah sudah kan keberapa ya Bunda ya, ini sudah berarti dari bulan November kurang lebihnya sampai November di bulan Maret. 6 bulan. Bulan Mei ya. Ya, 6 bulan. Ya. Ya, kurang lebih sudah setengah tahun lebih ya Bunda. Ya, bed ke-32 ini. Iya, sudah ke-32 kali putaran ya RFF dan LOP. Saya ucapkan selamat kepada sahabat yang senantiasa istiqomah dari awal tetap ikut kita ya dengan merelakan menyisihkan sebagian dari harta yang sudah didapatkan dari Allah untuk berdonasi agar senantiasa gitu ya, ibaratnya kalau sebuah kaca gitu, kalau nggak dibersihkan pasti ada debu-debu yang nempel gitu kan. Nah, debu-debu yang nempel itu perlu kita bersihkan. Kalau di rumah kita aja kita membersihkan kaca, cermin-cermin di jendela itu biasanya sehari mungkin ada yang sekali atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Nah, ini kita membersihkan di jendela kita, jendela buramnya kita itu 1 pekan sekali gitu. Memang harus kita rajin-rajin ya Bunda Susan supaya ini jadi dalam membersihkan kaca itu kita kan perlu adanya alat gitu ya. Mungkin lap, kain lapnya, kemudian ada semprotan cairan pembersih kacanya. Nah, ibaratnya ya RFF LOP ini adalah sebuah alat ya untuk membersihkan jendela-jendela buram kita ya. Kalau semprotan cairannya habis, kalau alatnya udah kucil kan otomatis kita harus beli yang baru gitu kan. Nah, itulah ya yang dinamakan dengan donasi kita. Untuk apa? Agar alat senjata kita itu senantiasa terperbarui. Kalau mau bertempur gitu kan, tapi tembakannya nggak ada pelurunya atau pedangnya masih tumpul, kapaknya nggak pernah diasah ya. Tentunya itu akan menjadikan sebuah ketidakmudahan dalam diri kita dalam melakukan pekerjaan. Kita maunya ajaib, kita maunya bisa ya segera ajaib ditolong Allah, tapi kita nggak mau ada donasi, kita nggak mau melepaskan gitu ya, kita nggak mau membersihkan jendela buram kita dengan alat-alat yang sudah terperbarui. Nah, yang seperti itulah ya ketidakmudahan yang akibatnya Allah sendiri menjadi kurang ridho. Allah tidak ridho, akhirnya kita nggak ajaib-ajaib. Nah, pada malam hari ini ya kita akan membahas ilmu. Gimana sih sebenarnya tanda-tanda orang itu mau ajaib? Apakah saya termasuk orang yang mudah ajaib, ataukah saya ini termasuk orang yang belum mudah ajaib, ataukah saya termasuk orang yang nggak mau peduli gitu ya, karena memang manusia ini digolongkan dengan kelas-kelas tertentu gitu kan. Ibaratnya kelas seorang yang sudah belajar dengan gelar profesor, doktor, S2, S1 itu kan ada tingkat-tingkatannya gitu kan. Dalam ilmu biasa, ilmu akademik itu juga kan ada tingkatannya. Kita belajar dari misalnya setelah lulus SMA itu kan, manusia rata-rata pada umumnya lulusannya SMA, SMK. Kemudian mau naik kelas kita harus kuliah. Ya ada D1, D2, D3, S1 gitu kan. Mau naik kelas lagi kuliah S2. Nah, semakin naik ke atas itu semakin tidak banyak jumlahnya.
orang-orang yang bergelar profesor, orang-orang yang bergelar doktor, orang-orang yang bergelar MPD, ya misalnya master apa, itu kan dibandingkan dengan orang lulusan SD, SMP, SMA, kan tidak banyak perbandingan jumlahnya. Nah, kita insan magnet rezeki sebagai seorang pengamal ilmu magnet rezeki, kita jadinya orang-orang yang berkelas itu gitu, dengan senantiasa belajar dan belajar lagi. Jangan sampai ya kita mandek kalau udah lulus SMA udah merasa cukup gitu. Nah, udah tahu ilmu magnet rezeki di YouTube, udah tahu ilmu magnet rezeki di grup-grup WA yang gratisan, udah cukup gitu. Nah, makanya kita jadi nggak naik kelas, keajaiban kita nggak dapat gitu ya. Pada malam hari ini sebelum kita beriadah, Bunda Susan akan memberikan tausiah gimana sih ya 7 ciri-ciri 7 orang yang mudah ajaib. 7 orang apa 7 tanda ya Bunda ya? 7 tanda. 7 tanda. 7 tanda ya, 7 tanda orang mudah ajaib itu seperti apa? Dalam diri setiap orang itu pasti ada tanda-tandanya. Ada. Macam tanda lahirkah seperti itu Bunda? Ya. Untuk lebih lengkapnya mari kita sama-sama kita simak dulu tausiah sebelum beriadah. Silahkan Bunda Susan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Masya Allah, tabarakallah Bunda Pita, luar biasa semangatnya ya dalam membawakan acara ini ya, karena nanti penuh warna ya. Tentunya Bapak Ibu di sini tanda tanya ya, ada sebuah keingintahuan apa sih, ada 7 tanda orang yang mudah mendapatkan kesuksesan ya. Karena pada saat kita melangkah kok belum juga dapat, melangkah dapat, ini udah dapat sukses nih, tapi juga masih ada tumpukannya, masih juga turun nih kelasnya dan lain-lain gitu kan. Nah, maka kita belajar kembali Bapak Ibu, dan di RFFLOP yang saya dan Bunda Pita kemas ini memang ada ciri khasnya Bapak Ibu. Ada ciri khasnya, yaitu di awalnya itu ada kultumnya gitu ya. Tapi kultumnya ini kita namakan bukan kultum ya, karena kalau kultum itu berarti kan kuliah 7 menit. Nah, di sini kalau 7 menit kan begitu sedikit sekali ya. Jadi saya kemas ya setidaknya ya ada 15 atau 20 menit ya, dan itu menjadi ciri khas ya. Ciri khas sudah berjalan. Bunda Susan yang di Google Meet belum dibuka. Ya. Biasa Bunda ini masih fokus. Ya, siap Mas. Sebentar Bunda. Ya, gitu ya Bunda ya. Masya Allah. Belum mulai assalamualaikum kok Bunda Pita. Jadi Bapak Ibu semua, saya ulang sedikit ya. Ciri khasnya dari riadoh yang kami lakukan yang sudah berjalan 16 tahun ini, memang sebelum membaca Al-Quran bersama-sama ya, kita ingin memberikan vitamin yang luar biasa ya untuk rohani kita. Itu kita adakan ada semacam tausiahnya ya. Tausiahnya ini yang cukup untuk makanan secara cakrawala pikiran kita, yang nanti bisa membersamai dari bacaan-bacaan Al-Quran yang akan kita lantunkan itu, seperti mendorong ilmu yang disampaikan sebelumnya gitu. Nah, ini sangat mengasihkan sekali Bapak Ibu. Waktu pertama sekali saya mengikuti ada acara seperti ini gitu ya. Nah, dari Bapak Kiainya itu menyampaikan ada kultum. Kalau saat itu ya awalnya tuh kultum aja sebentar sekali gitu. Kalau waktu itu kalau saya datang itu saya paling awal, paling di depan gitu. Yang paling saya tunggu itu kultumnya gitu kan ya. Walaupun saya tunggu juga bacaan Al-Qur'annya gitu ya. Dan saya tunggu sekali itu kultumnya. Dan ternyata berjalannya waktu kadang kultum ada, kadang enggak gitu ya. Nah, alangkah baiknya pada saat saya adakan gitu ya, saya mandiri adakan, kemudian saya seperti berjanji pada diri sendiri, wah nanti saya harus ada tausiahnya nih gitu. Karena penting sekali gitu. Karena pada saat kita membaca Al-Quran ya cuma baca saja, tidak ada bekal ilmunya secara bahasa kita yang bisa kita serap gitu ya. Jadi nanti kayak ya mohon maaf Bapak Ibu yang ikut Yasin Tahlil ya kan ada ya, itu kan juga bagus, cuma seringnya ndak ada tausiahnya ya.
Akhirnya apa? Yang melakukan yasin tahlil itu ya artinya kurang mentarekat, kurang mengelupas ya kulit-kulit bawangnya, kurang ada memperbaiki dari kualitas kehidupannya, masih itu saja gitu. Masih hobi hibah ya hibah terus gitu kan, masih hobi mungkin julid apa ya masih seperti itu, enggak ada perubahan gitu kan. Nah berjalannya waktu akhirnya Masya Allah qadarullah ketemu magnet rezeki yang di sini ada 101 jurus gitu ya. Jadi begitu luar biasa bisa kita sampaikan demi sampaikan, kita ulang lagi dan ternyata memang membawa ada hasanah kekayaan tersendiri bagi kita yang mau praktek pol-polan. Nah, di samping kita ada didorong ya dengan ada panca indera kita semua bergerak ya dalam membaca Al-Qur'an, lalu kita merasakannya, kita membaca gitu ya dan kita menikmatinya gitu ya. Nah, di sana ada banyak sekali sinergi ya dari anggota tubuh kita pada saat setelah kita mendengarkan ada tausiahnya, kemudian kita membaca Al-Qur'an yang waktunya tidak sebentar, cukup ya waktunya cukup. Jadi akhirnya bagaikan makan, kita seperti menikmati sebuah hidangan 4 sehat 5 sempurna, Masya Allah. Jadi akhirnya menjadi tenang, menjadi bahagia ya, menjadi keberlimpahan diawali dari hati dulu. Maka tidak heran Bapak Ibu, tidak heran apabila ada yang sebelumnya uring-uringan, yang sebelumnya gugur ya energinya gitu ya, sering pesimis, sering juga putus asa, tapi setelah mengikuti ada praktek RFFLOP di sini kok menjadi lain yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu ya, tetapi energinya sangat membahagiakan gitu ya. Yang tadinya mungkin ya sering gugur pula marah-marah ya, bahkan meletup-letup luar biasa, tetapi kok mudah sekali memaafkan gitu, mudah sekali melembut gitu kan. Nah kalau sudah seperti itu, penyakit sudah tidak mau bersarang di dalam tubuh gitu Bapak Ibu. Tetapi rahasianya di sini Bapak Ibu, rahasianya saat Bapak Ibu kemudian tidak melaksanakan ada kegiatan riyadhah seperti ini lagi, bawaan bubur sebelumnya itu muncul kembali Bapak Ibu. Maka sifat ini kita pegang terus-menerus. Bagaikan kita membutuhkan ada oksigen, keadaan apapun kita tetap butuh yang namanya O2. Nah, kegiatan membaca Al-Qur'an seperti ini apabila Bapak Ibu sudah cocok, jangan lepaskan. Saya sarankan kembali Bapak Ibu. Bahkan kalau ada yang sampai delkon ya, sampai keluar ya, kemudian tidak sempat membayar, eman-eman Bapak Ibu ya. Bapak Ibu satu pekan 25.000, maaf Bapak Ibu ya, terbilangnya murmer luar biasa gitu. Murmer luar biasa karena pembimbingan setiap hari ya. Kemudian Bapak Ibu misalnya ada bertanya, japri sama Bunda Pita, japri sama saya, tak jawab. Karena memang ada di situ di RFFLOP, apalagi tambah di RMR, Masya Allah di sana ya. Jadi kita itu tidak eman-eman memberikan ilmu gitu ya, apalagi yang secara akbarnya saat ini ya, kita Kamis malam Jumat, apalagi hari Jumat itu luar biasa ya, hari yang sangat agung ya. Malam Jumatnya kita buat membaca Al-Qur'an, membaca Al-Waqiah, pahala yang berlipat-lipat Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi inilah Bapak Ibu semua kegiatan kita, semoga Bapak Ibu pegang betul-betul Bapak Ibu, karena ini berkah untuk kita. Pertahankan Bapak Ibu yang sudah ada di grup RFFLOP ya, untuk tetap ada di sana. Bahkan ayo kita ajak lagi, karena semakin banyak pesertanya yang masuk ada membaca bersama di sini ya, semakin besar pula potensi ajaib dari Bapak Ibu, karena menambahnya volume dari energi baik Bapak Ibu semakin melangit. Semakin banyak berarti energi baik Bapak Ibu yang Bapak Ibu peroleh dalam membaca Al-Qur'an berjamaah di Kamis malam Jumat ini berarti semakin bertambah banyak Bapak Ibu. Misalnya saat ini kita 100 ya. Minggu depan ya, Kamis depan kita 1000. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih yang 100 atau yang 1000? Tentu pilih yang 1000.
Karena pada saat 1.000 orang berarti kita membaca per orangnya itu 1.000 kali Al-Waqiah. Bayangkan Bapak Ibu, nilainya luar biasa berlipat-lipat, dan banyak sekali hajat-hajat dari Bapak Ibu yang cepat terkabul karena energinya menggulung, menjumlah itu menjadi 10 kali lipat dari yang 100 ya. Yang 100 dikali 10 kan menjadikan 1.000 gitu. Maka kekuatannya luar biasa Bapak Ibu. Dan kita kalau mau nih, satu orang menggandeng satu orang yang lainnya gitu. Satu pekan tambah satu orang membawa satu orang lainnya, Masya Allah. Jadi dalam 10 bulan aja ya sudah berlipat-lipat jumlahnya, melebihi dari 1.000. Ini coba digalangkan karena untuk kita sendiri Bapak Ibu hasilnya nanti ya. Nah itu kurang lebihnya Bapak Ibu ya rahasianya, dan Bunda Prita nanti semangat untuk menggerakkannya. Untuk kita lanjutkan Bapak Ibu, Masya Allah tabarakallah, ada materi yang luar biasa, 7 tanda orang yang mudah mendapatkan kesuksesan. Sambutlah salam yang terbaik dari saya terlebih dahulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal data milisani yaqul qouli. Amma ba'd, saya ingin mengucapkan ada salam dulu nih Bapak Ibu semua, salam semangat ya. Tadi udah salam untuk mendoakan, ini adalah salam untuk semangat ya. Apa kabarnya pagi hari ini ayah bunda semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Apakah itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Bagaimanakah pengamal ilmu magnet rezeki? Be happy, be positif, be happy. Cause Allah, cause Allahnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, tepuk tangannya, Masya Allah. Ini wajib ya, wajib kita tahu ya, karena akan membawa doa ya dari kinestetik tubuh kita yang kita gerakkan ya. Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Ini membawa kesemangatan kita menaik. Satu sama terhubung. Ini doa-doa kita banyak kabul karena semua saling terhubung ya. Kemudian be positif, be happy, cause Allah. Kita selalu bahagia tanpa syarat gitu Bapak Ibu ya. Masya Allah tabarakallah. Mari Bapak Ibu kita akan belajar ada 7 tanda ya dari orang yang mudah sukses. Tapi sebelumnya kita mengulas dulu nih Bapak Ibu ya, lama kita kelihatannya tidak mengulas dari dasar dari jurus rahasia magnet rezeki ya. Bagaimana nanti mudah ajaib, mudah sukses, kita harus tahu dasarnya dulu. Apakah itu magnet rezeki? Magnet rezeki ya itu sama dengan namanya, dia bermagnet bagi siapa? Bagi rezeki. Jadi dia bagaikan duduk saja ya, rezekinya akan datang sendiri. Tetapi ternyata ada orang loh yang perginya pagi, pulangnya malam sekali gitu ya. Atau pergi pagi, pulangnya pagi gitu ya. Kerja terus gitu ya. Kerja terus, tapi kok ternyata kok masih banyak utang, maaf ya, banyak amanah gitu ya, keluarganya juga enggak bahagia. Jadi apa yang diraih gitu ya, ternyata rezekinya bahkan menjauh gitu, padahal udah dikejar-kejar tuh ya kan rezekinya gitu. Karena di sini dia memakainya ada konsep workaholic gitu ya. Nah pada saat satu orang yang lainnya ternyata dia bagaikan kerjanya itu santai ya, seperti dia itu dalam ketenangan ya, hanya kerja ya, kerja seininya ya, ibaratnya tetap bergerak gitu ya, tapi terlihat itu nyaman, teduh, santai. Tetapi kok justru malah keluarganya bahagia, kemudian asetnya di mana-mana gitu ya, dan dia juga dalam kehidupan keluarganya membahagiakan, di masyarakat juga dia banyak sekali kontribusinya. Nah, inilah ada orang yang seperti ini bermagnet rezeki Bapak Ibu. Tentunya kita ingin ya dalam kategori mendapatkan di orang yang kedua ini gitu ya.
kita ingin mendapatkan ada kategori di orang yang kedua ini karena dia memakai ada taubahholik ya. Dia mengutamakan ada buka perisai, mengutamakan ada memperbanyak ibadah, memperbanyak ada taubat kepada Allah. Kemudian kerja hanya dia seperti menyenangkan orang gitu. Akhirnya dia pun senang gitu ya. Jadi dia kerjanya adalah bersenang-senang, membahagiakan orang lain, hidupnya enjoy, tapi ternyata justru dia dikejar-kejar oleh rezeki. Nah, inilah yang kita ingin sekali Bapak Ibu ya, kita cita-citakan. Nah, padahal Bapak Ibu memang demikianlah sahabat surga ya. Demikianlah memang hakikatnya manusia itu diciptakan sudah dijamin sahabat rezekinya. Ya, manusia memang sudah menjadi magnet akan rezeki sebenarnya. Ya, coba diamati. Sejak dari kandungan ibunda ya sampai dengan meninggalnya ya sesosok manusia ini atau diri kita itu selalu dipenuhi dengan rezeki demi rezeki Bapak Ibu, terus menerus oleh Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, bagaimanakah caranya agar bisa melipat gandakan rezeki kita gitu Bapak Ibu ya. Padahal manusia udah dijamin rezeki nih, tetapi kan keinginan manusia kan memang kan bermacam-macam, berlapis-lapis. Maka bagaimana cara untuk melipat gandakan rezeki yang sudah Allah hadirkan ada di dalam diri kita? Ternyata Allah memberikan rahasianya. Ada di surat Nuh ayat 10-12 agar nanti rezeki yang kita dapatkan itu akan berlipat ganda, akan melimpah ruah gitu ya. Nah, di dalam surat Nuh itu Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka saat itu ya, ini adalah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Jadi Allah mengatakan kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ini ada di surat Nuh ayat 10-nya. Kemudian dilanjutkan lagi untuk pembelajarannya dari surat Nuh tersebut. Yursilis sama alaikum mitroro. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Jadi apabila kita ingin melipat gandakan rezeki yang telah Allah alirkan untuk kita, Allah sarankan kita untuk bertaubat, untuk memohon ampunan kepada Allah, untuk taubat holy. Niscaya nanti Allah akan mengirimkan rezeki yang melimpah ruah bagaikan hujan yang sangat lebat. Kemudian Allah lanjutkan lagi kalimatnya, wa yumditkum bi ambali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Nah, jadi setelah kita mau nih melaksanakan apa perintah Allah dengan kita berbanyak mohon ampunan kepada Allah. Nah, mohon ampunan yang seperti apa? Nanti penjabarannya ada di jurus-jurus berikutnya ya. Ini kan kita tahu dulu ya untuk landasannya ya, dari landasan konsep ya, dan juga ada buka perisainya. Jadi ini dirangkum gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pada saat kita sudah minta ampun kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dengan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Artinya apa Bapak Ibu? Membanyakkan harta. Nah, membanyakkan harta ini udah jelas di Al-Quran disampaikan bahwa Allah itu akan membanyakkan harta. Harta ini berarti kan finansial Bapak Ibu, materi gitu ya. Jadi pada saat kita ngaji seperti ini, ngasah jiwa, kita memperbaiki diri, kita mendekat kepada Allah, kita minta harta, ya sah-sah saja karena Allah sudah sampaikan kan ada di surat Nuh seperti ini. Allah berjanji setelah kita taubat, setelah kita memperbaiki diri, kita akan diberi harta dan anak-anak. Nah, anak-anak ini siapa nih? Anak biologis bisa, atau anak-anak
karyawan, anak-anak asuh gitu ya, anak-anak yang bekerja dengan kita, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kebun-kebun ini Bapak Ibu bisa kebun beneran, kebun fisik gitu ya, atau adalah kebun yang secara gambaran aja, kebun ini adalah bisa perusahaan gitu Bapak Ibu. Dan kemudian mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, sungai-sungai ini adalah rezeki. Jadi perusahaan itu sudah disediakan, ada rezekinya yang mengalir di situ, asal kita mau tobat, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Allah sudah sediakan tuh repeat ordernya dari konsumen gitu kan. Sudah sediakan sungai-sungai ada di sana untuk mengaliri kebun-kebun agar tumbuhannya nanti bertumbuhan. Lalu Allah sampaikan ya, ada di sindiran berikutnya ya, di sindiran ayat yang berikutnya ya. Jadi Allah seperti bagaikan menyindir kita gitu. Menyindir di ayat 13-nya. Ya, tadi adalah ayat Nuh di ayat Nuh surat Nuh dari ayat 10 sampai 12 ya. Dan ini pada saat ayat 13-nya Allah menyindir kita Bapak Ibu. Ya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya dengan kebesaranmu, dengan kebesaran Allah? Nah, kita kadang tidak percaya, masa sih seperti itu gitu. Jadi Allah itu udah tahu isi hati kita. Maka di sini kita harus, ya Allah, ya aku malu ya Allah gitu kan. Kenapa sih aku tidak percaya sama Engkau gitu kan? Maka di sini titik temunya sahabat surga. Jika kita termasuk orang-orang yang yakin. Nah, pada saat kita disindir oleh Allah seperti itu kan, kita akhirnya gini, kok iya ya Allah Maha tahu gitu kan. Karena untuk apa? Untuk kita menjadi yakin. Maka termasuklah kita menjadi orang-orang yang yakin, dan selanjutnya Allah akan mudahkan kita melipat gandakan rezeki yang sudah Allah alirkan untuk kita. Namun jika kita tidak meyakininya, tentu maka akhirnya rezeki ya cuma segitu-segitu aja, tidak bisa untuk dilipat gandakan sahabat. Dan kuncinya, maka kuncinya nih harus tahu nih Bapak Ibu ya, mintalah ampunan kepada Allah. Minta ampunan, istighfar. Istighfar setiap pagi ya, disarankan 100 kali minimalnya gitu. Jangan cuma istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, jangan seperti itu kayak dihafalkan tok gitu kan. Yang penting udah istighfar gitu kan. Tetapi harusnya dihayati. Jadi jangan cuma lisan aja istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sambil melamun gitu kan. Wah iya putarannya udah 100 nih gitu kan. Tapi harusnya ya jangan seperti itu ya, tapi harusnya adalah harus dihayati. Seperti ini Bapak Ibu contohnya ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya yang banyak salah ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku banyak salah ya Allah, ampuni aku mau berubah, aku siap belajar ya Allah, aku yang banyak salah ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku mau berubah. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni aku yang banyak salah, aku mau berubah lebih baik lagi ya Allah, bantu aku ya Allah, dipanjangkan boleh. Bantu aku ya Allah untuk aku bisa lebih baik lagi hari ini, esok dan seterusnya dengan cara yang menyenangkan ya Allah. Bantu aku ya Allah, bantu aku ya Roh. Astagfirullahaladzim. Seperti itu ngomong terus kayak gitu Bapak Ibu. Kalau tata bahasanya Bunda Dina, ndremimil gitu Bapak Ibu. Kalau bahasanya orang kebanyakan ya cerewet gitu ya. Cerewetnya bagus gitu ya. Kita ya kayak apa ya namanya ya, kayak anak kecil ngomong terus ke ibunya gitu kan, minta terus kayak gitu kan. Nah lama-lama kan nanti dikasih gitu kan, karena kita ngomong terus, ngomong apa, minta ampunan gitu kan. Kita sampai 100 kali ngomong seperti itu tiap pagi. Akhirnya bentuk dari pengampunan Allah, pengabulan dari tobat kita, kemudian kita mudah berubah lebih baik. Tiba-tiba saja enteng ya mengikuti RFFLOP, tiba-tiba saja dipermudah dalam jualannya, tiba-tiba saja ada piutang yang terbayar, tiba-tiba saja peluang-peluang bisnis terbuka, tiba-tiba saja melihat flyer yang ternyata sangat cocok untuk diikuti. Bisa jadi seperti itu ayah bunda semua. Nah kemudian
Allah pun berjanji, ada di surat Ali Imran ayat 30-nya, sahabat surga, ya. Dan juga dijelaskan di sana penandasan untuk kita kembali. Innallaha yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, tanpa batas, Masya Allah. Jadi kita harus meyakini ini Bapak Ibu, tanpa batas Bapak Ibu, tanpa batas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ndak hitung-hitungan sama Allah, Allah pun ndak hitung-hitungan sama Bapak Ibu, gitu. Benar, ndak hitung-hitungan dengan Bapak Ibu. Jadi kita pernah menjumpai ya, ada seseorang yang tadinya ini kisah real nih Bapak Ibu ya. Tadinya beliau ini dalam kondisi yang terpuruk ya, yang tidak begitu maju usahanya. Tetapi setelah bertobat, kemudian menerima selapang dada bungkus permen ya, kemudian memperjalankan ilmu magnet rezeki ya, dan kemudian amalannya dikerjakan, ternyata omsetnya menjadi miliaran Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, ini bukan omong kosong gitu ya. Dan kemudian ada lagi ya, seorang wanita bisa handle banyak tugas gitu kan. Itu kalau memakai ada otak ya, otak kiri kan, itu bagaimana ya caranya gitu, kapan istirahatnya gitu, kok bisa ya kesana kesini gitu kan, pakai ilmu apa gitu kan. Nah ini adalah kebesaran Allah Bapak Ibu, yang di sini Allah sudah jamin seperti apa yang Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat 37 tersebut ya, bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan, tanpa batas. Kepada siapa? Kepada orang yang tadi ngomong terus minta ampunan, yang taubaholik, yang mau mendekat kepada Allah. Lalu Allah lanjutkan, ada janjinya di surat At-Tolak ya, dari ayat 2 sampai dengan ayat 3 di awal. Wa may yattaqillaha yaj'alahu mahroja. Nah, ini kelihatannya Bapak Ibu ya, berasanya nih udah familiar sekali ya. Jadi surat rezeki ini Masya Allah udah familiar ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi Allah tegaskan kembali ada di surat At-Tolak, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberinya kelapangan dan diberikannya rezeki yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan dijamin rezeki, niscaya dijamin olehnya. Tinggal Bapak Ibu mau yakin enggak dengan jalan ini? Kalau yakin, jalankan, maka akan kun fayakun, karena janji Allah sudah sederet itu tadi ya. Siapa yang mau bertakwa, kemudian Allah itu enggak, siapa yang mau bertobat ya, maka setelah itu Allah akan turunkan rezeki sebagaikan hujan yang sangat lebat. Kemudian Allah memberikan rezeki tanpa dengan perhitungan. Allah janji lagi, siapa yang bertakwa maka akan dibukakan pintu-pintu rezeki dari banyak arah dan Allah akan menjaminnya. Masya Allah. Nah inilah Bapak Ibu, semua janji-janji Allah ada di sana, tinggal kita yakin apa tidak. Ini adalah ilmu secara kuantumnya, ilmu secara ayat kauliyahnya. Nah sekarang kita lihat ya, ada tanda-tanda, ada ayat-ayat yang tertera di alam. Jadi kita lihat tanda-tanda orang yang mudah sukses ya, yang untuk bisa kita lihat secara dunianya gitu Bapak Ibu. Tadi adalah kata Allah melalui ada Al-Quran. Nah bagaimanakah tanda-tanda secara ilmu ya, secara dunianya nih ya, secara dunia nyatanya ada 7 tanda orang yang mudah berhasil ya. Ini melalui ada ilmu dunianya nih Bapak Ibu, yang sering kita ketahui melalui seminar-seminar ya, yang ada mungkin di kota-kota Bapak Ibu, atau melihat ya ada di koran ya, di majalah dan lain-lain kalau zaman yang kemarin ya. Yang di sini ya bisa jadi ada di motivasi-motivasi. Nah kita rangkum nih Bapak Ibu, ada 7 tanda orang yang mudah berhasil yang kita tadi untuk dikompilasi, dicocokkan dengan ayatnya Allah yang sudah dijanjikan tadi dijelaskan di atas ya. 7 tanda itu Bapak Ibu
kita ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang sukses. Jadi 7 tanda orang yang mudah sukses ini ternyata sudah dilakukan Bapak Ibu oleh orang-orang yang berhasil dan sukses. Dan ternyata mudah ditiru kok Bapak Ibu. Mudah ditiru asal konsisten, komitmen menjalankannya. Dan alhamdulillah nih Bapak Ibu ya, mohon izin saya sudah mencobanya. Dan alhamdulillah memang ada hasilnya banyak Bapak Ibu ya. Apa sajakah itu Bapak Ibu? Ada 7 tanda agar orang mudah sukses. Bapak Ibu bisa tulis karena nanti akan menjadi scripting Bapak Ibu. Menjadi ada masuk ke wilayah pikiran Bapak Ibu, wilayah kuantum, kemudian nanti bisa menebar ke semesta ya, bisa jadi kearsinya Allah dan bisa menjadi nasib Bapak Ibu. Jadi ditulis bisa. Yang pertama tandanya adalah orang yang berpikir visioner. Bagaimanakah itu? Berpikir jauh ke depan, punya mimpi masa depan dalam hidupnya. Wah Bunda lah, kalau saya ini sudah terlanjur nih usianya segini, apa boleh nih saya punya visi dan visi impian, boleh enggak gitu? Tetap boleh Bapak Ibu. Karena apa? Sekarang ini impian Bapak Ibu bisa di LOP kan, bisa jadi Bapak Ibu nanti yang berhasil bisa, atau mungkin keluarganya Bapak Ibu gitu kan. Nanti Bapak Ibu kan juga terkena kebahagiaannya gitu kan. Jadi enggak apa-apa nih, kita belajarnya memang pada usia setua ini gitu ya, ibaratnya seusia ini ya enggak apa-apa diterima gitu. Ini diterima dan praktek gitu kan. Jadi orang yang berpikir visioner ya, jauh ke depan dan punya mimpi masa depan dalam hidupnya. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu ada cita-cita ya. Saya ingin jadi pengusaha contohnya. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi penulis. Jadi ditulis impiannya. Itulah nanti yang menyebabkan Bapak Ibu menjadi semangat gitu. Menjadi ada berkobar nih, langkah-langkahnya ini nanti akan berprogres menuju seperti apa yang divisionerkan itu, apa yang dipikirkannya itu, sesuai visionernya itu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya visi nih, pengennya apa, tulis gitu ya. Nah kemudian pada waktu Bapak Ibu apa adanya saja ya, ndak punya visioner, sebaliknya nih Bapak Ibu ya, orang yang ndak punya cita-cita, ndak punya visi ya, akhirnya apa? Hidupnya seperti itu aja nih Bapak Ibu. Hidupnya menjadi stuck aja nih Bapak Ibu. Karena apa? Ndak punya ada tujuan, ndak punya ada visi. Nah akhirnya biasa-biasa saja, bahkan masa tuanya akhirnya sering kekurangan, tidak berlebih gitu Bapak Ibu ya. Maka nih ilmunya penting sekali, nanti ditanamkan kepada adik bisa ya, kemudian keluarga, anak-anak kita justru ya, cucu kita harus sedini mungkin ya, walaupun memang penting sekali ya ilmu akhirat, tetapi dunianya pun kan juga harus kita bekali ya pelan-pelan. Maka kita hubungannya dengan anak-anak kita ya, dengan keluarga, dengan cucu itu harus sedekat mungkin Bapak Ibu ya, harus dekat mungkin, harus akrab gitu ya, harus kita bisa harmonis Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua tandanya adalah orang yang berani keluar dari zona nyaman, jangan senang berbaring gitu Bapak Ibu. Ini kan wah ini sekumpulan orang-orang yang senang rebahan gitu kan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin sukses ya, yang tanda kedua ini harus kita jalankan. Orang yang berani keluar dari zona nyaman, berani untuk berjuang, menata ulang hidupnya, lalu mempunyai prinsip ini Bapak Ibu. Mempunyai prinsipnya adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maknanya adalah prihatin terlebih dahulu, beriadoh terlebih dahulu, bersenang-senang, berbahagia selanjutnya. Saya tidak ngomong bersakit-sakit dahulu ya Bapak Ibu ya, karena akan nanti menjadi doa beriadoh terlebih dahulu gitu ya. Jadi riadoh gitu kan, riadoh berjuang dengan bahagia gitu kan, berani melangkah keluar menuju komunitas yang membuatnya bertumbuh.
Apabila Bapak Ibu sudah sadar di lingkungan Bapak Ibu, waduh ini stagnan nih situasi di rumah saya. Wah, ini standar-standar aja nih. Wah, saya harus keluar dari sini. Nah, akhirnya mencari nih komunitas yang bertumbuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya tahun 90, tahun 91. Situasi saya dari Bojong. Dari Bojong ya, Bojong Kalipancur ya, Wiradesa. Saya tahu di sana wah ini stagnan nih memang gitu ya. Akhirnya saya waktu itu betul-betul saya loncat menuju ke Pekalongan. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat itu saya usia berarti selesai SMA ya. Selesai SMA itu sekitaran ya 18 tahun kali ya, 18 atau 19 ya. Baru selesai SMA, belum pernah ke Pekalongan karena enggak boleh oleh nenek saya. Nah, bapak saya kan sudah enggak ada, saya dipelihara oleh nenek. Nah, enggak boleh untuk melanjutkan sekolah gitu. Tapi saya tetap harus maju. Saya naik sepeda Bapak Ibu. Dari Kalipancur ke Pekalongan itu 30 km. 30 km berangkatnya itu jam 4 pagi. Saya menempuh ada pelatihan saat itu komputer. Nah, kemudian alhamdulillah diterima ada di Intan Pariwara. Perjuangannya saya ke Pekalongan itu Masya Allah Bapak Ibu, sampai saya kakinya tuh bengkak-bengkak Bapak Ibu, naik sepeda 2 hari. 2 hari alhamdulillah. Kemudian nenek saya iba ya, kemudian saya diberi dana ya untuk kos. Alhamdulillah akhirnya seperti ini ya, itu pertolongan Allah, keajaiban. Nah, di situ contohnya Bapak Ibu ya, berani keluar dari zona nyaman ya. Kita harus mempunyai ada keberanian gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga tanda-tanda dari orang yang mudah sukses ya. Mungkin ceritanya dari Bunda Pita ada lagi sendiri ya, ini versi saya ya, yang dari desa ya, desa Kalipancur gitu ya. Mungkin ada lagi nih kisah orang-orang yang sekarang ini mendapatkan ada keajaiban ya, oh dulunya seperti apa, seperti ini, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanda dari orang yang mudah sukses ya. Orangnya itu senang bertumbuh Bapak Ibu ya, dan selalu mau belajar hal-hal yang baru, terutama ilmu-ilmu pengembangan diri. Memperdalam ada lingkungannya, circle yang rajin baca buku. Contohnya baca buku. Maka pada saat kemarin di RMR Ramadan ya, ada membaca Al-Quran, ada pula jadwalnya membaca buku gitu ya Bunda Pita ya. Karena apa? Untuk bisa menjadikan kita mudah sukses. Jadi jadwalkan nih Bapak Ibu untuk kita bisa membaca buku tiap pagi itu berapa lembar. Ya, membaca Al-Quran itu berapa lembar. Membaca Al-Quran setiap selesai sholat bagus ya. Atau misalnya wah saya luar biasa sibuknya Bunda, pagi saja enggak apa-apa sambil baca buku. Kemudian apalagi ikuti seminar-seminar Bapak Ibu. Seminar-seminar khususnya yang berbayar. Ini enggak Ustadzna saja loh yang menyampaikan, bukan para Siti MR saja Bapak Ibu, tetapi para pembicara yang lainnya juga menyampaikan bahwa dengan berbayar, berdonasi itu adalah menarik ya, ada kekuatan dari dalam yang nanti di bawah sadarnya itu akan mengatakan bahwa saya untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih dari yang saya keluarkan. Gitu Bapak Ibu. Jadi semangatnya mengaplikasikan ilmu itu dengan sungguh-sungguh karena ditarik dari dalam. Tetapi saat free ya, saat tidak berbayar itu ringan-ringan saja karena tidak ada yang ditarik Bapak Ibu. Itulah gerakan dari energinya, rahasianya di sana Bapak Ibu. Maka yang senang gratisan Bapak Ibu itu tidak maju-maju, percaya Bapak Ibu, benar. Karena ini yang ngomong itu bukan satu motivator, tapi banyak motivator, bahkan seluruhnya. Dan menyarankan ikutlah kelas-kelas yang berbayar, gitu Bapak Ibu. Seperti halnya di Zoom pun ya, pada waktu berbayar ya, kemudian ada tarikan sungguh-sungguh untuk aplikasi dan praktek. Akhirnya dalam menerima keajaibannya sangat beda dari yang free ya tak berbayar dengan yang berbayar. Benar-benar yang ajaib cepat itu yang berbayar, dan yang free itu akan sia-sia waktunya, momennya terlewat begitu saja.
teman-teman yang berbayar itu sudah sampai Jakarta misalnya ya. Tetapi yang free itu masih ada di kotanya, belum sampai tuh ada ke kota tujuan. Kan berarti momennya terlewat ya, terlewat sia-sia. Dan berarti sayang ada di sana, momennya terlewat. Maka kita pegang kuat-kuat Bapak Ibu. Pada saat kita ada dana yang kita keluarkan, sebenarnya Allah ganti, benar, Allah ganti dari banyak arah itu diganti, asal kita yakin Bapak Ibu dan praktek pol-polan. Ya, saat kita mengeluarkannya dengan yakin, itu pun nanti akan keluar dengan sendirinya. Itu saya ingin praktek. Wah, sayang ini saya udah bayar kok gitu. Contoh misalnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jalan ke sebuah kota. Di tengah perjalanan Bapak Ibu dibagikan koran. Nah, pada saat dibagikan koran karena gratis, wah koran apa ini, murahan ya kali gitu kan. Nggak dibaca. Tetapi saat Bapak Ibu masih di mobil, kemudian ada yang menyampaikan koran-koran, majalah-majalah, kok tertarik kan, akhirnya bayar nih, ngeluarin kan. Pak saya beli Pak gitu kan. Nah pada saat saya beli Pak, pada saat dia beli ngeluarkan dananya ya, atau mungkin pertamanya belum tertarik tetapi kemudian membayar nih gitu kan, membayar, dan setelah itu diterima korannya, akhirnya ada kata hatinya, wah udah tak bayar nih, masa enggak saya baca, wah sayang ini gitu kan, ada ilmunya kan nanti terbuang sia-sia gitu kan. Di sini ada energi saya, energi apa? Energi uang yang telah dikeluarkan. Itulah Bapak Ibu ya. Contohnya kenapa sih perlu ikut seminar yang berbayar? Karena kembali kepada diri kita sendiri. Lalu yang keempat, ada tanda orang yang mudah sukses, yaitu adalah orang yang mempunyai lingkungan yang produktif. Circle-nya produktif Bapak Ibu. Ciptakan ada di sana circle yang produktif apabila di sekeliling Bapak Ibu itu masih vakum. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu di Pasekaran. Jadi di Pasekaran ini adalah rata-rata pegawai. Nah, kemudian saya buat circle. Saya membuat ada anyaman ini tas ya, pakai kardus, dilapisi plastik dan lain-lain. Saya panggil orang-orang gitu ya. Saya panggil orang-orang, saya bayarin. Nah, saya bayarin, kemudian mereka menghasilkan ada sebuah kreasi, saya jualin. Saya jualin ini, ada yang laku, ada yang tidak laku, gitu ya. Padahal di situ bisa jadi babu atau bahkan saya tidak untung, gitu ya, tidak untung. Tapi saya ada bahagia, gitu. Nah, modal dari bahagia itu kemudian ada membentuk semangat dari saya untuk marketing. Nah, marketing produk-produk yang lain, akhirnya ketemu keajaibannya di produk buku kayak gitu Bapak Ibu. Jadi circle-nya dibuat nih Bapak Ibu untuk yang produktif ya. Senang nih untuk misalnya berkumpul dengan teman-teman yang berkualitas. Silaturahim ya, ke saudara ya, ke teman ya yang sudah sukses. Kalau ada teman atau saudara keluarga yang sukses, jangan dibenci tapi justru didekati. Kadang ketidaktepatannya kita ya, atau keluarga kita ya, ada saudaranya ya, ada keluarganya yang sukses, justru malah dirumpiin, justru malah dicurigai, dijauhin, padahal harus didekati. Apa sih ilmunya gitu, harusnya gitu kan. Jadi nanti Bapak Ibu akan ketularan energinya ya. Tapi Bapak Ibu di sini saya yakin ya, karena sudah mengenal ilmu magnet rezeki, pastilah kalau ada yang teman saudara yang memang berkualitas, yang sukses ya nempel gitu. Karena apa? Nanti mindsetnya akan terbuka, akan tertular dari orang yang sudah sukses tersebut ya. Kemudian yang kelima, ada 7 tanda orang yang mudah sukses. Yang kelimanya adalah orangnya tidak pelit, orangnya tidak sempit pikirannya ya, orangnya senang berbagi Bapak Ibu ya, berbagi kesempatan, berbagi ilmu ya, berbagi uang, berbagi materi, berbagi bahagia, berbagi cerita ya, cerita-cerita yang indah gitu ya. Jangan cerita duka ya. Kemudian suka memuliakan dan membahagiakan orang lain, mudah menerima kesuksesan orang lain, tidak iri. Orang lain sukses ya kita muliakan gitu ya, biar kita ketularan gitu kan. Pada waktu mulai tumbuh tuh ada sifat yang dia kok sukses ya, mulai tuh bisikan saya tuh, enggak harus saya muliakan, saya mau ketularan kok gitu kan. Masya Allah luar biasa ya Allah, sukseskan dia, kesadarannya muncul Bapak Ibu. Jadi pada saat
ada orang yang butuh bantuan, dia tidak pelit. Tetapi saat ada orang sukses, dia senang memuliakan, senang untuk memberi, ada reward, pujian, Masya Allah luar biasa ya, luar biasa, Masya Allah selamat ya, memberikan selamat. Nah, ketularan nanti energi kesuksesannya, karena mau membahagiakan dan memuliakan orang-orang di sekitarnya, maka hidupnya menjadi bahagia dan disayang oleh banyak orang. Itulah modal untuk mudah sukses, Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam, orang yang mudah untuk mendapatkan kesuksesan adalah orang yang konsisten dengan apa yang dilakukannya. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Tadi contohnya adalah baca buku ya, atau tadarus Al-Qur'an. Kemudian konsisten di mana lagi? Kita sudah janji ya untuk azam di dalam diri, kita adakan riyadoh Kamis malam Jumat. Ya udah kita laksanakan terus konsisten gitu ya. Ini dalam hal riyadoh, amalan kita kepada Allah. Kemudian dalam hal kita berjualan, Bapak Ibu dalam hal berjualan untuk meraih kesuksesan impian dari Bapak Ibu yang sudah di LOP kan, Bapak Ibu jualannya buka tiap hari gitu. Jadi Bapak Ibu jangan jelang-jelong gitu Bapak Ibu, buka tiap hari. Bahkan di tempat saya Bapak Ibu, mohon izin ya Bapak Ibu, toko Raffi itu enggak ada liburnya, online itu enggak ada liburnya, demi saya menjalankan yang nomor 6 ini, kata motivator. Jadi nomor 6 ini untuk saya jaga konsistensi saya melayani pelanggan. Nah, liburnya bagaimana caranya? Ada di rolling liburnya. Bosnya enggak pernah libur Bapak Ibu, berangkat terus ya. Tapi kan ngecek ya sekali waktu gitu kan, mantau ya, memakai ada HP, kemudian datang gitu kan. Tiap hari buka Bapak Ibu ya. Kemudian pada saat kita belajar juga kita belajar setiap hari gitu kan. Riyadhah di Kamis malam Jumat ya tak lepas, kerjakan terus gitu kan. Kemudian kita ada amalan-amalan yang setiap hari, sedekah pagi ya, sedekah Jumat ya, kita juga kerjakan, selalu tepati janji. Bukan termasuk orang yang angot-angotan atau hidupnya sesuka hati saja gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita konsisten betul-betul ya, kita tepati ya, kita betul-betul ada tertib ya, ada tekun di sana, maka nanti energinya menjadi menggulung besar. Jangan angot-angotan Bapak Ibu. Angot-angotan ini ya berarti pada saat sudah riyadhah turun lagi, riyadhah lagi turun lagi, nanti tidak dapat tingkatan kelasnya ya. Ini contohnya ya. Atau misalnya gini, toko itu sudah buka kemudian tutup, buka lagi tutup lagi, buka tutup, buka tutup. Kira-kira gimana? Konsumen lari Bapak Ibu. Karena apa? Karena seperti ini Bapak Ibu, kalau yang saya lihat ya, toko saat buka terus itu kan sudah ada pelanggan, itu bagaikan, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tidak menyamakan dengan hewan, tetapi saya lihat dari ketinggian ya. Jadi konsumen yang datang itu adalah seperti halnya semut yang datang ke hal yang manis ya. Yang manis itu apa? Yang manis adalah tokonya, warungnya, tempat jualannya Bapak Ibu. Di situ sudah tercipta ada jalan. Tetapi saat yang manis itu tutup, semut ini mencari yang manis yang lainnya. Saat ketemu yang lain, si semut ini akhirnya datang ke yang lain. Toko Bapak Ibu buka, warung Bapak Ibu buka, akhirnya enggak ada tuh semut yang kemarin pada berdatangan itu enggak datang lagi. Contohnya kayak gitu. Maka saya berusaha toko itu buka terus. Jadi kita enggak ada alasan misalnya seperti ini. Wah saya karena mohon maaf ya sakit tutup gitu, nanti seneng buka gitu kan. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Pelanggan itu enggak mau tahu kita itu dalam kondisi apapun itu minta dilayani gitu Bapak Ibu. Maka kita cari cara ya, kita cari cara untuk bisa melayani konsumen, customer itu semaksimalnya. Kita mohon kepada Allah untuk bisa dikuatkan, mohon kepada Allah agar kita bisa mempunyai ada yang membantu ya di sebelah kanan kiri ya. Dengan apa? Dengan upaya adalah untuk bisa melayani konsumen dengan semaksimalnya, karena bisa ada gantian tenaga. Itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada alasan, wah Bunda kalau saya enggak tutup
Ya nanti saya liburnya kapan? Ya semua alasan itu betul Bapak Ibu, semua alasan benar. Tapi yang paling benar adalah cari cara gitu Bapak Ibu. Nah cari cara ini adalah kecerdasan kita gitu ya. Kecerdasan kita bagaimana caranya nanti untuk bisa menjalankan ada 6 tanda orang yang mudah sukses. Di antaranya adalah konsistensi kita dalam berjualan itu jangan jelang-jelong, jangan angot-angotan, ya buka terus gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir nih Bapak Ibu ya, orang yang mempunyai kepedulian tinggi. Jadi 7 tanda orang yang mudah sukses yang ketujuhnya adalah kita mau peduli kepada lingkungan, kepada sesama ya, suka bersosialisasi, jangan suka menyendiri. Kemudian kita memang senang bertetangga, tetapi bukan untuk hibah, bukan ya. Kita untuk mungkin ya menanyakan kabarnya, ya kemudian saling untuk menyapa, ya kemudian membantu atau mungkin ada butuh sesuatu, ya istilahnya di situ untuk mempererat ya tali silaturahim, kemudian menjaga merawat terumbu karang di lingkungan. Nah nanti akan tercipta ada saling menghargai, menghormati dan kepedulian akan tumbuh. Nah itulah sahabat surga, ada 7 hal yang bisa kita jalankan saat kita bisa konsisten ya, kita bisa komitmen dengan tinggi. Saya yakin Bapak Ibu, saya yakin pada waktu kita bisa seperti itu ya, orang-orang yang dahulu berhasil atau orang-orang yang di luar sana yang pada berhasil itu bisa karena menjalankan ketujuan itu, ketujuh-tujuhnya itu Bapak Ibu. Maka saya yakin saat Bapak Ibu menjalankan ada 7 tanda tadi, 7 langkah tadi, maka saya yakin Bapak Ibu pun mudah akan ajaib Bapak Ibu, mudah akan berhasil. Karena apa? Karena Allah kasih waktu yang sama 24 jam sehari, sama-sama makan nasi. Orang yang sukses juga makan nasi, kita juga makan nasi, gitu kan, sama. Jadi potensi sukses itu sama, asal kita jangan malas-malasan ya, kita mau bergerak bersaing dan jangan suka cari alasan. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Maka sekarang ini apapun persoalan hidup kita, apapun tantangan ada di kehidupan kita, solusinya adalah kita mohon ampunan Allah, buka perisainya, lalu kita terus mendekat kepada Allah dan bertawakal. Bertawakal ini berserah, tetapi terus berjuang, berusaha. Inilah dalam rangka kita menjalankan ilmu magnet rezeki, dibuka perisainya. Perisai-perisai nih, lapisan-lapisan kulit bawang yang kotor kita buka. Maka saat perisai itu sudah terbuka, yang menghalangi kita nanti akan juga membuka kelambunya dan pancaran frekuensi rezeki, rahmat kasih sayang Allah nanti akan datang terus-menerus dengan wasilah melalui malaikat-malaikat pembawa rezeki yang berdatangan ke arah Bapak Ibu dan kita semua. Atas perintah siapa? Perintah Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Insya Allah dengan seperti ini Bapak Ibu, seberapapun besarnya ada perisai yang ada di dalam diri kita, kalau kita mau tekun untuk belajar ya, mau tekun untuk terus kita membuka ya kulit-kulit bawangnya, maka nanti rezeki akan datang kepada kita. Bapak Ibu, inilah jurus-jurus magnet rezeki yang terus kita upayakan untuk melepas perisai-perisai yang ada di dalam diri kita, terutama adalah dalam hal kita ada di gua keajaiban yang sekarang ini, kita akan buka perisai. Buka perisai melalui ada membaca taubatan nasuha ya, kita istighfar nanti ya ada 7 kali ya, kemudian kita ada membaca Al-Quran secara berjamaah. Itu pula menjadi wasilah kita menjalankan ada banyak jurus di magnet rezeki, ada istighfar ya, ada buka perisai, ada masuk gua keajaiban, ada membersihkan jendela buram, ada kickback, ada merawat terumbu karang. Masya Allah banyak sekali. Maka mari Bapak Ibu semua, insya Allah rezeki akan mengalir deras pada diri kita. Tidak hanya rezeki materi saja, tapi rezeki-rezeki yang bersifat non materi justru lebih awal akan menghadiri pada diri kita, yaitu apa? Ketenangan, kebahagiaan, keberlimpahan, yang itu semua bisa jadi magnet untuk menarik
rezeki-rezeki yang bersifat kebendaan. Insya Allah Allah akan ridho. Mari Bapak Ibu kita download energi langitan, lalu selanjutnya esok hari kita bisa praktek pol-polan gitu ya Bapak Ibu ya, dengan semangat. Masya Allah tabarakallah. Saatnya Bapak Ibu semua untuk kita mengisi jiwa kita dengan membaca surat Al-Waqiah berjamaah. Semoga Allah ridho. Dan demikian kurang lebihnya penjelasannya. Alhamdulillah jam 9 kurang seperempat kita telah selesai ya penjelasannya, jadi lebih awal karena untuk membacanya ini agak panjang ya. Jadi memang saya sengaja, tapi tidak sedikit sekali uraiannya ya, insya Allah cukup ya untuk bisa bekal kita nanti dalam praktek. Kita teringat kembali, oh ada jurus landasan dan perisai rezeki, lalu bagaimana cara untuk meraih, ada keajaiban, ternyata ada 7 tanda-tandanya yang tadi saya sudah jelaskan ya. Semoga nanti ada rekamannya bisa ya, dan tidak full Bapak Ibu karena ini yang insya Allah nanti saya share adalah materinya saja. Demikian ya Bapak Ibu semua, alhamdulillah saatnya Bapak Ibu untuk membooster energi semangat ya ada di wilayah kuantum kita dengan membaca surat Al-Waqiah berjamaah. Tolong bukunya untuk bisa disiapkan ya Bapak Ibu, dan ada air doanya Bapak Ibu ya. Air doa yang Bapak Ibu masih ada keluhan tidak sehat di keluarga atau diri sendiri, silakan air doanya diperbanyak Bapak Ibu. Memang secara fisik adalah air putih seperti biasa, tetapi kekuatannya kalau Bapak Ibu yakin ini dahsyat Bapak Ibu ya. Jadi membuat ada fresh dan bugar di dalam tubuh kita. Bapak Ibu jam kerjanya itu makin bertambah. Orang biasa jam kerjanya 8 jam saja, tetapi orang magnet rezeki, orang yang biasa beriadoh bisa 17 jam Bapak Ibu bekerjanya. Masya Allah luar biasa ya. Tabarakallah. Insya Allah ya. Jadi airnya waktunya bisa maksimal ya dipergunakan untuk berkegiatan, tetapi tetap dengan hati yang nyaman dan lapang. Demikian ya Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan Al-Waqiah selanjutnya ya, dan seterusnya. Bunda Pita bagaimana, sudah siap? Mohon maaf Bapak Ibu karena ini kita agak panjang ya bacaannya. Jadi ada yang mau minum dulu, tidak apa-apa, air doanya untuk diminum terlebih awal. Saya juga mohon izin ya Bapak Ibu untuk minum terlebih awal. Airnya kalau aman bisa dibuka ya Bapak Ibu ya. Apabila tidak aman ditutup tidak apa-apa. Yang tempat saya insya Allah saya buka. Ya rekamannya saya ini dulu ya Bunda Pita ya. Saya tutup, nanti saya buka lagi.